Jangan lewatkan 3 amalan pokok ini selama bulan Ramadan. Rasulullah selalu konsisten dan sering melakukan ketiganya. Amalan yang pertama, Rasulullah saat bulan Ramadan selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Tidak hanya waktu di mana Allah menurunkan Al-Quran, tetapi di dalamnya juga ada satu malam Lailatul Qadar. Malam yang setara dengan beramal ibadah 1000 bulan. Rasulullah tidak hanya sering membaca Al-Quran, tetapi Rasulullah selama bulan Ramadan setiap malam bertalaki kepada Jibril untuk membaca Al-Quran. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril mendatangi setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah selama bulan Ramadan tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Bahkan banyak juga ulama yang mengurangi kegiatan-kegiatan mengajar dakwah untuk fokus memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagai contoh, diriwayatkan di dalam banyak sekali kitab biografi ulama salaf seperti Tarikh Al-Baghdadi, Hilyatul Awliya, Syiaru A'lamun Nubala, bahwa Imam Syafi'i selama bulan Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khataman. Luar biasa sekali, bukan? Anda tidak percaya? Tidak usah rewel. Kami hanya menyampaikan teks ulama, tidak menuntut Anda untuk percaya. Selain itu juga, pahala membaca Al-Quran selama bulan Ramadan juga dilipat gandakan berkali-kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan lagi. Kebayang, begitu banyak pahala selama bulan Ramadan. Namun, yang perlu diingatkan, baca Al-Quran dengan tartil dan usahakan untuk mentadaburi Al-Quran, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Niscaya Al-Quran itu akan menjadi obat penenang yang akan mensucikan jiwa kita semua. Amalan yang kedua, rajin bersedekah. Rasulullah SAW sangat dermawan dan berlipat-lipat sifat kedermawanan itu selama bulan Ramadan. An Anas qila ya Rasulullah ayy shadaqati afdal shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Beliau tidak hanya memerintahkan dan berteori di hadapan para sahabat, tapi beliau berikan contoh dan mengamalkan secara terus-menerus. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau semakin dermawan di saat di bulan Ramadan. Sedekah tidak harus banyak. Apa yang kita punya, apa yang kita makan, apa yang kita sisihkan dari uang belanja, bisa kita sedekahkan setiap hari. Kita bisa membuat hidangan untuk buka puasa tetangga, nyumbang kurma di masjid, nyumbang panti asuhan, nyumbang di pesantren, di jalan-jalan untuk para musafir dan lainnya. Semua itu tidak harus banyak nilainya, namun usahakan istiqomah bersedekah setiap harinya. Itu lebih dicintai Allah dan Rasulullah, karena amal yang terbaik adalah amal yang konsisten dilakukan setiap harinya. Amalan ketiga, qiyamul lail di dalam malam bulan Ramadan. Ini juga merupakan amalan utama karena tarawih ataupun sholat tarawih tidak disunahkan kecuali di bulan puasa. Setidaknya semaksimal mungkin kita sisihkan waktu untuk melaksanakan sholat tarawih. Bisa berjamaah di masjid ataupun sendiri di rumah. Bisa habis sholat isya secara langsung, ataupun waktunya masih boleh dilakukan sampai adzan subuh dikumandangkan. Silahkan, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, tidak usah diperuncing perbedaannya. Perkara yang tidak wajib kok dibuat pusing. Namun yang paling penting, selama Ramadan, hadirkan diri kita untuk ibadah kepada Allah, DP, memohon ampun, juga untuk mengingat keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan dengan iman, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mari sama-sama berkompetisi, berkolaborasi, berbuat kebaikan. Belum tentu tahun depan kita masih bertemu Ramadan kembali. Hidup hanya sementara, akhirat selamanya.